Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ataupun karamallahu wajhah adalah khalifah keempat yang berkuasa sekitar 4 sampai 5 tahun. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga menantunya setelah menikahi putri Nabi, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Salah satu keistimewaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah beliau merupakan orang kedua menerima dakwah Islam setelah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain keistimewaan itu, ada 5 karamah Sayyidina Ali yang harus kita ketahui. Yang pertama, berbicara dengan ahli kubur. Sid bin Musayyab menceritakan bahwa ia dan para sahabat menziarahi makam-makam di Madinah bersama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berseru, "Wahai para penghuni kubur, semoga dan rahmat dari Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Beritahukanlah keadaan kalian kepada kami, atau kami akan memberitahukan keadaan kami kepada kalian." Lalu terdengarlah jawaban, "Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah dari Allah senantiasa tercurah untukmu, wahai Amirul Mukminin. Kabarkan kepada kami tentang hal-hal yang terjadi setelah kami." Sayyidina Ali berkata, "Istri-istri kalian sudah menikah lagi, kekayaan kalian sudah dibagi, anak-anak kalian berkumpul dalam kelompok anak-anak yatim, bangunan-bangunan yang kalian dirikan sudah ditempati musuh-musuh kalian. Inilah kabar dari kami. Lalu bagaimana kabar dari kalian?" Salah satu mayat menjawab, "Kain kafan telah koyak, rambut telah rontok, kulit mengelupas, biji mata terlepas di atas pipi, hidung mengalirkan darah dan nanah. Kami mendapatkan pahala atas kebaikan yang kami lakukan dan mendapatkan kerugian atas kewajiban yang telah kami tinggalkan. Kami bertanggung jawab atas perbuatan kami." Yang kedua, karamah Sayyidina Ali adalah mengobati orang yang menderita lumpuh. Dalam kitab At-Tabaqat, Tajuh Subki meriwayatkan bahwa pada suatu malam Sayyidina Ali dan kedua putranya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, mendengar seseorang bersyair, "Hai Zat yang mengabulkan doa orang yang terhimpit kezaliman, wahai Zat yang menghilangkan penderitaan, bencana dan sakit. Utusanmu tertidur di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang orang-orang kafir mengepungnya, dan Engkau yang maha hidup lagi maha tegak tidak pernah tidur. Dengan kemurahanmu ampunilah dosa-dosaku. Wahai Zat tempat berharap makhluk di Masjidil Haram, kalau ampunanmu tidak bisa diharapkan oleh orang yang bersalah, siapa yang akan menganugerahi nikmat kepada orang-orang yang durhaka?" Sayyidina Ali radhiyallahu an lalu menyuruh orang mencari si pelantun syair itu. Pelantun syair itu pun datang menghadap Sayyidina Ali seraya berkata, "Aku ya Amirul Mukminin." Laki-laki itu menghadap sambil menyeret sebelah kanan tubuhnya, lalu berhenti di hadapan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bertanya, "Aku telah mendengar syairmu, apa yang menimpamu?" Laki-laki itu menjawab, "Dulu aku sibuk memainkan alat musik dan melakukan kemaksiatan. Padahal ayahku sudah menasihatiku bahwa Allah memiliki kekuasaan dan siksaan yang pasti akan menimpa orang-orang zalim. Karena ayah terus-menerus menasihati, aku memukulnya. Karenanya ayahku bersumpah akan mendoakan keburukan untukku. Lalu ia pergi ke Mekah untuk memohon pertolongan Allah. Ia berdoa. Belum selesai ia berdoa, tubuh sebelah kananku tiba-tiba lumpuh. Aku menyesal atas semua yang telah aku lakukan. Maka aku meminta belas kasihan dan ridha ayahku, sampai ia berjanji akan mendoakan kebaikan untukku jika Sayyidina Ali mau berdoa untukku. Aku mengendarai untanya. Unta betina itu melaju sangat kencang sampai terlempar di antara 2 batu besar, lalu mati di sana." Sayyidina Ali lalu berkata, "Allah akan meridaimu kalau ayahmu meridaimu." Laki-laki itu menjawab, "Demi Allah, demikianlah yang terjadi." Kemudian Sayyidina Ali berdiri, salat beberapa rakaat dan berdoa kepada Allah dengan pelan. Kemudian ia berkata, "Hai orang yang diberkahi, bangkitlah." Laki-laki itu pun berdiri, berjalan, dan kembali sehat seperti sedia kala. Sayyidina Ali berkata, "Jika engkau tidak bersumpah bahwa ayahmu akan meridaimu, maka aku tidak akan mendoakan kebaikan untukmu." Yang ketiga, karamah Sayyidina Ali adalah dapat menyatukan kembali tangan yang terpotong atas izin Allah.
Fakhrul Razi yang hanya sedikit memasukkan cerita-cerita tentang karamah para sahabat dalam kitabnya juga meriwayatkan bahwa seorang budak kulit hitam penggemar Sayyidina Ali mencuri. Budak itu dihadapkan kepada Sayyidina Ali dan ditanya, "Betulkah engkau mencuri?" Ia menjawab, "Iya." Maka Sayyidina Ali memotong tangannya. Budak itu berlalu dari hadapan Sayyidina Ali, kemudian berjumpa dengan Salman Al-Farisi dan Ibnu Al-Khawwa. Ibnu Al-Khawwa bertanya, "Siapa yang telah memotong tanganmu?" Ia menjawab, "Amirul Mukminin, pemimpin besar umat muslim, menantu Rasulullah dan suaminya Fatimah." Ibnu Al-Khawwa bertanya, "Ia telah memotong tanganmu dan kamu masih juga memujinya?" Budak itu menjawab, "Mengapa aku tidak memujinya? Ia memotong tanganku sesuai dengan kebenaran dan berarti membebaskanku dari neraka." Salman mendengarkan penuturan budak itu lalu menceritakannya kepada Sayyidina Ali. Selanjutnya Sayyidina Ali memanggil budak hitam itu, lalu meletakkan tangan yang telah dipotong di bawah lengannya dan menutupnya dengan selendang. Kemudian Sayyidina Ali memanjatkan doa. Orang-orang yang ada di sana tiba-tiba mendengar seruan dari langit, "Angkat selendang itu dari tangannya." Dan ketika selendang itu diangkat, tangan budak hitam itu tersambung kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, salah satu karamah Sayyidina Ali adalah dapat menyembuhkan penyakit. Dalam kitabnya Al-Ikhtibar, Usmah bin Munkit mengemukakan kisah yang didengarnya dari Syihabuddin Abu Al-Fat, pelayan Mu'izuddaulah bin Buwaihi di Mosul pada tanggal 18 Ramadan 566 Masehi. Diceritakan ketika Syihabuddin berada di dalam masjid Sunduriyah di pinggir kota Ambar, daerah tepi barat, Khalifah Muqtafi datang berkunjung bersama salah seorang menterinya. Al-Muqtafi memasuki masjid tersebut yang dikenal dengan sebutan Masjid Amirul Mukminin Sayyidina Ali dengan memakai baju biasa dan menyandang pedang yang hiasannya dari besi. Tak seorang pun mengetahui bahwa ia adalah seorang khalifah kecuali orang-orang yang telah mengenalnya. Pengurus masjid mendoakan sang menteri, lalu sang menteri berkata, "Celaka, doakanlah khalifah." Kemudian Khalifah Al-Muqtafi berkata kepada menterinya, "Tanyakan sesuatu yang bermanfaat pada pengurus masjid itu. Katakan padanya bahwa dulu pada masa pemerintahan Maulana Al-Mustanzir, aku melihat ia menderita sakit di wajahnya. Wajahnya penuh bisul, sehingga jika mau makan, bisulnya harus ditutup dengan sapu tangan agar makanan bisa masuk ke mulutnya." Pengurus masjid itu menjelaskan, "Seperti Anda ketahui, aku berulang kali datang ke masjid ini dari Ambar. Suatu hari, ada seorang menemuiku dan berkata, 'Kalau engkau berulang kali menemui si fulan setiap datang dari Ambar, seperti engkau berulang kali datang ke masjid ini, niscaya si fulan akan memanggilkan tabib untukmu yang bisa menghilangkan penyakit di wajahmu.' Perkataan orang itu merasuk ke hatiku dan menghimpit dadaku. Lalu aku tertidur pada malam itu dan bermimpi bertemu Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tengah berada dalam masjid tersebut seraya bertanya, 'Lubang apa ini?' Maksudnya adalah sebuah lubang di tanah. Kemudian aku mengadukan penyakit yang menimpaku, tetapi Sayyidina Ali berpaling dariku. Maka aku kembali mengadukan penyakitku dan perkataan yang diucapkan oleh lelaki yang menemuiku di masjid tadi. Sayyidina Ali berkata, 'Termasuk orang yang menginginkan dunia.' Kemudian aku terbangun dan tiba-tiba bisul-bisul di wajahku lenyap." Khalifah Al-Muqtafi berkata, "Iya benar." Lalu menoleh ke arah Syihabuddin dan berkata, "Bicaralah pada pengurus masjid itu, cari tahu apa yang ia minta. Tuliskan permintaannya disertai tanda tangannya dan berikan padaku untuk ku tanda tangani." Selanjutnya Syihabuddin berbincang-bincang dengan pengurus masjid itu, dan pengurus masjid itu bercerita, "Aku memiliki istri yang sedang menyusui anak dalam keadaan hamil dan beberapa anak perempuan. Setiap bulan aku membutuhkan 3 dinar. Syihabuddin menuliskan permintaan pengurus masjid itu lalu beserta alamatnya, dan Al-Muqtafi menandatanginya. Al-Muqtafi kemudian menyuruh Syihabuddin untuk menyampaikan permintaan pengurus masjid itu ke Dewan Keuangan. Syihabuddin membawa berkas permintaan pengurus masjid itu ke Dewan Keuangan, dan Dewan menandatanganinya tanpa membaca serta mengambil bagian tulisan Khalifah Al-Muqtafi. Ketika sekretaris Dewan membuka tulisan itu untuk dipindahkan, ia menemukan tulisan Khalifah Al-Muqtafi di bawah tanda tangan pengurus Masjid Ali yang berbunyi, "Seandainya ia meminta lebih dari itu, tentu akan diberi." Yang kelima, karamah Sayyidina Ali adalah alat penggiling yang bergerak sendiri.
Kisah lainnya menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh Abu Zar memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sesampai di rumah Sayyidina Ali, Abu Zar melihat alat penggiling sedang menggiling gandum, padahal tidak ada seorang pun di sana. Kemudian Abu Zar menceritakan hal tersebut kepada Nabi. Beliau berkata, "Hai Abu Zar, tahukah engkau bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di bumi dan mereka diperintahkan untuk membantu keluarga Nabi Muhammad SAW?" Dan ini dikemukakan oleh Asy-Syubban dalam kitab Is'af Ar-Raghibin dan Al-Mala'ah dalam kitab sirahnya. Dan inilah 5 di antara karamah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.